Suling Emas. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Pada zaman Lima Wangsa, tahun 907-960, Kerajaan Nancao merupakan negara kecil di Provinsi Yunnan sebelah selatan. Mungkin karena kecilnya kerajaan ini tidak dipandang mata oleh kerajaan lain, juga oleh kerajaan Sung yang kemudian dibangun. Akan tetapi, pada pagi hari di pertengahan musim Chun, semi, itu, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di dunia Kangou termasuk ketua-ketua perkumpulan dari pelbagai aliran, orang-orang muda yang patut disebut pendekar silat, dan orang-orang aneh yang memiliki kesaktian, datang membanjiri Nancao. Apakah gerangan yang menarik para kelana dan petualang itu mendatangi Nancao? Apa pula hal yang menarik mereka berdatangan dari tempat-tempat yang amat jauh? Pertama adalah pengangkatan Bengkau, ketua agama Bengkau, sebagai koksu, guru negara, kerajaan Nancao. Mereka berdatangan untuk memberi selamat kepada ketua Bengkau yang sudah amat terkenal di dunia Kangou. Siapakah tidak mengenal ketua agama Bengkau yang bernama Liu Gan dan berjuluk Pajiu Sinong, Raja Sakti Berlengan Delapan, itu? Pada masa itu, Pajiu Sinong Liu Gan merupakan tokoh gemblengan yang jarang ditemukan keduanya, jarang menemukan tanding. Selain memiliki kesaktian hebat, Pajiu Sinong Liu Gan juga merupakan pendiri agama Bengkau atau pembawa agama itu dari barat. Tidak mengherankan apabila kini tokoh-tokoh dari partai persilatan besar seperti Xiao Limpai, Kun Lunpai, Hao Sanpai, dan lain-lain mengirim utusan untuk menghaturkan selamat atas pengangkatan tokoh sakti ini sebagai koksu kerajaan Nancao. Adapun hal kedua yang menyebabkan terutama kaum muda, para pendekar perkasa dari pelbagai penjuru dunia ikut pula berdatangan, adalah tersiarnya berita bahwa Putri Tunggal Pajiu Sinong hendak mempergunakan kesempatan berkumpulnya para tokoh persilatan itu untuk mencari jodoh. Tentu saja hal ini menggegerkan dunia kaum muda, menggerakkan hati mereka untuk ikut datang mempergunakan kesempatan baik mengadu untung. Siapa tahu? Nama Liu Luxian, putri ketua Bengkau itu sudah terkenal di mana-mana. Terkenal sebagai seorang gadis yang selain tinggi ilmu silatnya, juga memiliki kecantikan seperti Dewi Hayangan. Terkenal pula betapa gadis jelita ini telah berani menolak pinangan-pinangan yang datangnya dari orang-orang besar, dari putra-putra para ketua perkumpulan, bahkan menolak pula pinangan dari istana beberapa kerajaan. Tentu saja para pemuda ini pun sebagian besar hanya ingin menyaksikan sendiri bagaimana wujud rupa dan bentuk darah yang terkenal itu, karena jarang di antara mereka yang pernah melihat Liu Luxian. Yang pernah bertemu dengan gadis ini memuji-muji setinggi langit, terutama sekali tentang kecantikannya yang menjadi buah bibir para muda. Bahkan entah siapa orangnya yang membuat, telah ada saja pujian bagi Liu Luxian. Rambutnya halus licin laksana sutera. Harum melambai, meraih cinta asmara. Mata indah, kerling tajam menggunting jantung, bulu mata lentik berkedip mesra membuat bingung. Hidung mungil, halus laksana lilin di raut. Cuping tipis bergerak mesra menambah patut. Hangat lembut, merah basah juwita. Gendewa terpentang berisi sari madu puspita. Banyak lagi puji-puji yang mesra bagi kejelitaan darah ayu Liu Luxian, yang dikagumi siapa yang pernah melihatnya, dipuji dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Memang sesungguhnya lah, Liu Luxian seorang darah jelita. Usianya baru 16 tahun, pada zaman itu sudah dewasa dan masak, namun ilmu silatnya amat tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena semenjak kecilnya ia digembleng oleh ayahnya sendiri. Hanya sayang bahwa sejak berusia 2 tahun, Liu Luxian telah ditinggal mati ibunya. Ia tidak pernah merasa kasih sayang ibu kandung dan mungkin hal ini yang membuat ia menjadi seorang gadis yang berwatak aneh, riang gembira, lucu jenaka, akan tetapi juga liar bebas, tak terkekang ingin menang dan berkuasa saja, tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Para muda yang mendatangi Nancao semua tahu belaka betapa sukarnya memperoleh gadis putri ketua Bengkau itu. Bagaikan setangkai bunga, Luxian adalah bunga dewata yang tumbuh di puncak gunung yang amat tinggi dan sukar didapatkan. Darah itu putri tunggal Pajiu Sinong yang sakti, yang tentu saja menghendaki seorang mantu pilihan, baik dipandang dari sudut keturunan, keadaan, maupun tingkat kepandaiannya. Bahkan kabarnya darah itu hanya mau menjadi istri seorang pendekar muda yang mampu mengalahkan dirinya. Namun, para muda yang sudah dimabok asmara,
Bagaikan serombongan semut yang tertarik oleh harum dan manisnya madu, tidak takut bahaya, berusaha mendapatkannya biarpun bahaya mengancam nyawa. Tiada hentinya para muda itu mempercakapkan tentang Lucian, memuji-muji kecantikannya, menyatakan harapan-harapan muluk ketika mereka bermalam di rumah-rumah penginapan di kota raja sambil menanti saat dibukanya kesempatan bagi mereka untuk memasuki halaman gedung Pajiu Sinong beberapa hari lagi, di mana selain hendak ikut memberi selamat, mereka pun berharap akan dapat menyaksikan kehebatan darah yang mereka percakapkan dan yang menjadi kembang mimpi mereka setiap malam. Liu Lucian bukan tidak tahu akan hal ini. Gadis yang manja ini maklum sepenuhnya bahwa ia menjadi bahan percakapan dan pujian. Maka pada pagi hari itu, 2 hari sebelum ayahnya menerima para tamu, ia sengaja mengenakan pakaian indah, menunggang seekor kuda putih, lalu melarikan kudanya mengelilingi kota raja. Memang hebat darah ini. Wajahnya kemerahan, berseri-seri dan pada kedua pipinya yang bagaikan pauh di layang, merah jambu, itu, nampak lesung pipit menghias senyum di kulum. Rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat rantai mutiara dan ujungnya bergantung di belakang punggung, halus melambai tertiup angin. Tubuhnya amat ramping, pinggangnya kecil sekali hingga agaknya dapat dilingkari jari-jari tangan. Terbungkus pakaian sutra merah muda bergaris pinggir biru dan kuning emas, ketat mencetak bentuk tubuh yang padat berisi karena terpelihara dan terlatih semenjak kecil. Pengait baju terbuat daripada benang emas yang gemilang, ikat pinggangnya dari sutra biru yang bergerak-gerak bagaikan sepasang ular hidup. Celananya sutra putih yang seakan membayangkan sepasang kaki indah, padat berisi dan sempurna lekuk lengkungnya, diakhiri dengan sepasang sepatu hitam yang berlapis perak. Cantik tak terlukiskan. Menyaingi bidadari sorga dengan gerak tubuh yang lemah gemulai dan elok. Akan tetapi rangka pedang yang tergantung di pinggangnya membuat ia lebih patut menjadi seorang Dewi Kuan Im Pousat. Kuda putih tunggangannya berlari congklang dan Lucian memandang lurus ke depan, namun ujung matanya menyambarkan kerling tajam ke sana-sini, terutama waktu kudanya lewat di depan rumah-rumah penginapan di mana para tamu muda berjajar di depan pintu dengan mata jalang dan mulut ternganga, terpesona mengagumi Dewi yang baru lewat. Setelah darah ayu itu lenyap bayangannya, ributlah para muda taruna itu. Makin parah penyakit asmara menggerogoti jantung. Makin ramai percakapan mereka tentang si cantik manis. Rindu dendam dan harapan mereka yang terbawa dari rumah ratusan bahkan ribuan li jauhnya terpenuhi sudah. Mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri Dewi pujaan hati mereka. Dan betapa tidak mengecewakan pemandangan itu. Bahkan melebihi semua dugaan dan mimpi. Tergila-gila belaka mereka setelah Lucian lewat di atas kudanya. Aduh, mati aku. Kalau aku tidak berhasil menggandengnya pulang, percuma aku hidup lebih lama lagi. Seorang pemuda tampan tanpa ia sadari mengucapkan kata-kata ini sambil menarik napas panjang. Lebih baik mati di bawah kaki si jelita daripada pulang bertangan hampa. Sambung pemuda kedua. Siapa tahu, rezekiku besar tahun ini. Menurut perhitungan peramal, jodohku seorang gadis bermata bintang. Dan matanya. Ah, matanya, kalah bintang kejora. Kata pemuda lain. Mulutnya yang hebat. Amboi mulutnya, ingin aku menjadi buah apel agar dimakannya dan berkenalan dengan bibir itu. Aduh. Bermacam-macam seruan para muda itu yang seakan lupa diri, menyatakan perasaan hati masing-masing yang menggelora. Sudah lazim kalau sekumpulan orang muda bercakap-cakap, mereka lebih berani menyatakan perasaan hati masing-masing sehingga percakapan itu menjadi hangat dan kadang-kadang terdengar kata-kata yang kurang sopan. Apalagi para muda yang tergila-gila pada seorang gadis jelita ini adalah orang-orang Kang Ou, pemuda-pemuda kelana dan petualang. Banyak sudah tempat mereka jelajahi, cukup sudah darah-darah jelita mereka saksikan, namun baru sekali ini mereka menjumpai darah secantik Lucian. Melampaui semua kembang mimpi. 7 orang pemuda yang berkumpul dalam sebuah rumah penginapan itu adalah pendekar-pendekar muda dari beberapa partai. Seperti biasa, karena merasa segolongan dan setujuan, mereka lekas bersahabat dan selain menuturkan pengalaman masing-masing yang biasanya mereka lebihi, juga mereka tiada habisnya memuji-muji dan membicarakan diri Liu Lucian yang diam-diam mereka perebutkan.
Setelah Lucian lewat di depan rumah penginapan itu, sampai jauh malam para pemuda ini bicara tentang Lucian dan masing-masing menyatakan harapan menjadi orang yang terpilih dengan mengemukakan dan menonjolkan keistimewaan masing-masing. Sebagai putri Bengkau tentu kepandaiannya amat tinggi, dan belum tentu aku mampu menandinginya. Akan tetapi ilmu golokku yang terkenal dan nama ilmu golok pelangi di awan biru memiliki keindahan yang melebihi keindahan seni tari manapun juga. Siapa tahu, keindahan seni permainan golokku akan menawan hatinya. Kata pemuda muka putih dengan pandang mata merenung penuh harapan, dan di depan matanya terbayanglah mulut manis Lucian, karena dialah yang tadi tergila-gila oleh mulut manis itu dan ingin menjadi buah apel. Aku tidak punya kedudukan. Orang tuaku miskin dan aku pun tidak berpendidikan, tidak pandai tulis baca. Akan tetapi, biarpun ilmu silatku mungkin tidak setinggi dia, aku memiliki tenaga besar yang boleh diukur dengan tenaga siapapun juga, kata pemuda tinggi besar yang matanya lebar. Mudah-mudahan Nona Lucian sudi memandang nama besar Kunlun Pai sehingga aku sebagai murid kecil Kunlun Pai akan menarik perhatiannya, kata pemuda ketiga yang tampan juga. Demikianlah, 7 orang pemuda itu menonjolkan keistimewaan masing-masing dengan harapan dialah yang akan terpilih. Lewat tengah malam barulah mereka memasuki kamar masing-masing, namun tentu saja mereka tak dapat tidur, karena di depan mata mereka selalu terbayang wajah Liu Lucian. Maka ketika terdengar ada tamu baru datang dan disambut oleh pengurus rumah penginapan, mereka bertuju semua keluar dan melihat tamu seorang pemuda berpakaian indah, berwajah tampan sekali dan bersikap tenang memasuki ruang dalam. Maaf, Kongcu, Tuan Muda, bukan kami kurang hormat terhadap tamu. Akan tetapi, kamar yang patut untuk Kongcu sudah penuh semua. Kecuali kalau di antara para Enghiong, pendekar, yang terhormat membagi kamarnya, dengan ragu-ragu dan penuh harap pengurus penginapan itu memandang ke arah 7 pemuda yang sudah keluar dari kamar masing-masing. 7 orang muda itu memandang si pendatang baru penuh perhatian. Pemuda ini berpakaian seperti orang terpelajar, gerak-geriknya halus, sama sekali tidak membayangkan gerak seorang ahli silat. Otomatis ke-7 orang pendekar muda itu memandang rendah. Mana ada seorang pendekar suka membagi kamar dengan kutu buku yang tentu akan menjemukan dan bicaranya tentu soal kitab-kitab dan sajak belaka? Pemuda itu agaknya maklum akan pandang mata mereka, maka cepat-cepat ia mengangkat kedua tangan ke depan dada, dan memberi hormat berkata dengan penuh kesopanan. Harap Chua Eng Hiong, tuan-tuan pendekar sekalian, sudi memberi maaf kepada Xiao, aku yang muda. Tentu saja Xiao tidak berani mengganggu para Eng Hiong, akan tetapi barangkali ada di antara para cuai yang sudi membagi kamar. Ia berhenti bicara ketika melihat mereka mengerutkan kening, kemudian menanti jawaban. Ketika tidak ada jawaban datang, ia pun tersenyum. Saudara siapakah dan dari golongan mana? Apakah tamu dari Bengkau Liu Lo Cianpue, orang tua Gagashi Liu ketua Bengkau? Tanya pemuda tinggi besar yang bertenaga gajah. Xiao Te Shikui bernama Seng. Orang lemah seperti Xiao Te yang setiap hari menekuni huruf-huruf kuno tidak dari golongan mana-mana, dan Xiao Te hanya pelancong biasa. Maaf, kamarku sempit sekali, jawab si tinggi besar kehilangan perhatian. Kamarku juga sempit, jawab orang kedua. Aku tidak biasa tidur berteman, kata orang ketiga. Maaf, memang Xiao Te tidak berani mengganggu cuai. Lopek. Kau tadi bilang tentang kamar yang patut, apakah masih ada kamar yang tidak patut? Kui Seng menoleh ke arah pengurus penginapan, sedangkan 7 orang pendekar itu sudah kembali ke kamar masing-masing dan menutupkan daun pintunya. Ada-ada, Kongcu. Akan tetapi, itu adalah kamar-kamar kecil di sebelah belakang, dahulu menjadi kamar pelayan. Tidak berani saya menawarkannya kepada Kongcu. Kui Seng tersenyum. Tidak mengapa, Lopek. Malam sudah begini larut, mencari kamar di penginapan lain pun repot. Biarlah aku bermalam di kamar pelayan itu. Dengan tergopoh-gopoh pengurus penginapan itu lalu mendahului Kui Seng sambil membawa sebuah lampu, mengantar tamunya ke sebuah kamar yang berada jauh di ujung belakang.
Benar saja, kamar ini kecil, hanya terisi sebuah pembaringan bambu yang setengah reot, lantainya tidak begitu bersih pula. Ah, cukup baik, seru Kuiseng sambil menaruh bungkusan pakaiannya di atas pembaringan. Tidak usah kau tinggal lampumu, Lope. Aku biasa tidur gelap. Dia menjatuhkan dirinya di atas pembaringan yang mengeluarkan bunyi berkereotan. Pengurus penginapan itu keluar dari dalam kamar membawa lampunya sambil menggeleng-geleng kepala, saking heran melihat seorang kongcu berpakaian indah itu kelihatannya sudah tidur pulas begitu tubuhnya menyentuh pembaringan. Ia menutupkan daun pintu perlahan-lahan. Sebentar kemudian sekeliling tempat penginapan sunyi. Pengurus dan penjaga pun sudah tidur. Yang terdengar hanya dengkur yang keras dari kamar pemuda tinggi besar. Dari beberapa buah kamar lain terdengar suara orang mengigau menyebut-nyebut nama Liu Lucian. Bahkan dalam mimpi pemuda-pemuda ini selalu merindukan Lucian. Suara mengigau ini keluar dari kamar pemuda anak murid Kunlun Pai. Tiba-tiba sebagai seorang ahli silat, pemuda tampan itu meloncat turun dari pembaringannya ketika pendengarannya, atau agaknya lebih tepat indera keenamnya, mendengar suara yang mencurigakan. Ketika meloncat tadi sekaligus ia telah mencabut pedangnya. Dan sekali menggoncang kepalanya lenyaplah semua kantuk dan ia sudah berada dalam posisi siap siaga, sepasang matanya melirik ke arah jendela kecil kamarnya. Tiba-tiba jendela itu terbuka daunnya dari luar, dan muncullah seorang laki-laki jangkung yang berusia 40 tahun lebih, bertangan kosong. Orang ini memasuki kamar melalui jendela dengan gerakan ringan dan sikap tenang saja. Siapa kau? Mau apa? Mau membunuhmu? Manusia macam kau yang berani menyebut-nyebut Putri Bengkau harus mampus. Berkata bayangan laki-laki itu dengan suara mendesis, lalu menerjang maju. Biarpun merasa kaget sekali, pemuda Kunlun Pai itu tentu saja tidak menjadi gentar. Pedangnya berkelebat dan sinarnya bergulung-gulung di depan dada. Dia hanya bermaksud melindungi dirinya saja terhadap orang yang agaknya gila ini. Akan tetapi, tiba-tiba sekali gerakan pedangnya berhenti seakan-akan tertahan oleh tenaga yang tak tampak. Sebelum sempat bersuara, pemuda Kunlun Pai ini tewas seketika. Suara mendengkur dari kamar si tinggi besar terhenti seketika. Jagoan bertenaga gajah ini pun biar tidurnya mendengkur. Sedikit suara saja cukup membuat ia terjaga dari tidurnya. Kamarnya berada di sebelah kamar murid Kunlun Pai, maka ia mendengar suara dari dalam kamar itu, cukup membuatnya terbangun dan curiga. Karena pada tiap kamar penginapan terdapat jendela di sebelah belakang, ia cepat membuka daun jendela dan, seperti kilat cepatnya ia meloncat keluar dan menerkam seorang laki-laki yang berdiri di depan jendela murid Kunlun Pai. Kedua lengannya yang kuat bergerak. Dalam segebrakan saja si tinggi besar berhasil mencekik leher orang itu. Hayo mengaku. Siapa kau dan Tubuh yang tinggi besar itu seketika menjadi lemas dan kepalanya miring. Lalu ia roboh tak berkutik lagi di depan laki-laki setengah tua yang jangkung itu. Apa yang kau lakukan? Penjahat. Sebatang golok menyambar dengan hebatnya membentuk sinar melengkung seperti pelangi. Kiranya pemuda yang memiliki ilmu golok pelangi di awan biru telah turun tangan melihat ada orang merobohkan temannya yang tinggi besar. Memang indah gerakannya, gulungan sinar goloknya seperti gerakan pita dan selendang para bidadari sedang menari-nari. Namun dengan mudah bayangan itu menyelinap di antara gulungan sinar golok. Dan belum juga 4 jurus si pemuda menyerang, ia sudah roboh pula terkena tamparan pada lehernya. Roboh untuk selamanya karena nyawanya melayang. Dengan gerakan tenang namun cepat sekali, si bayangan maut itu menuju ke kamar yang lain. Namun belum sempat ia membuka jendela, 4 orang pemuda yang lain sudah berlari datang dan mengepungnya. Mereka lalu berlari ke belakang dan segera mengepung si bayangan maut ketika melihat betapa 2 orang temannya sudah menggeletak pula tak bernyawa. Kalian harus mampus semua. Bayangan itu mendengus, tubuhnya bergerak secara aneh sekali, menyelinap di antara sambaran 4 buah senjata para pengurungnya. Hebat memang kepandaian bayangan maut ini. 4 orang pemuda yang mengeroyoknya bukanlah pemuda-pemuda sembarangan. Mereka itu sudah terdidik dalam ilmu silat yang cukup tinggi,
setingkat dengan anak murid Kunlun Pai dan dengan si tinggi besar atau si golok pelangi. Namun menghadapi bayangan maut ini, mereka tak mampu berbuat banyak. Lawan yang mereka keroyok ini seakan-akan hanya bayangan kosong yang tak mungkin dapat tersinggung senjata mereka. Tiba-tiba bayangan itu terkekeh dan plak 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 plak, ya empat orang pemuda itu pun roboh, terpukul pada leher mereka dan tewas seketika. Setelah membunuh 7 orang pemuda itu, bayangan ini berdiri dengan kaki terpentang lebar. Ia mendongakkan mukanya ke atas sambil tertawa. Haha, alangkah lucunya. Orang-orang macam ini mengharapkan seorang dewi seperti dia. Haha. Kemudian, mendengar suara ribut-ribut dari pengurus penginapan yang agaknya terjaga, sekali meloncat ia sudah berada di atas genteng. Lalu bagaikan gerakan seekor kucing, ia berlari ke arah belakang tanpa menimbulkan suara. Akan tetapi mendadak orang itu berseru perlahan ketika kakinya terpeleset karena genteng yang diinjaknya merosot turun. Cepat ia berjongkok di atas bangunan bagian belakang rumah penginapan itu dan membuka genteng, kemudian mengintai. Kiranya di situ terdapat seorang pemuda yang lagi enak tidur telentang. Sebatang lilin kecil menyala di atas meja. Kepalanya diganjal bantalan pakaian. Tidak tampak senjata di dalam kamar itu sehingga bayangan itu mengerutkan kening. Seorang pemuda pelajar, pikirnya, tak mungkin dia yang main-main denganku. Akan tetapi siapa tahu? Ia mengeluarkan sebatang jarum merah dan sekali jari-jari tangannya bergerak. Melesatlah sinar merah ke bawah melalui celah-celah genteng, menuju ke arah leher si pemuda yang tidur telentang. Pemuda di bawah itu yang bukan lain adalah si pelajar Kui Seng, menggeliat dan mengeluh seperti orang mengigau dalam tidurnya, lalu miring. Akan tetapi tiba-tiba tubuh itu menegang kaget dan tak bergerak-gerak lagi. Bayangan orang di atas genteng tersenyum puas melihat korbannya yang kedelapan, maka ia bangkit berdiri dan cepat ia lari pergi dari tempat itu, menghilang di dalam gelap. Tolong! Pembunuhan, pembunuhan! Suara pengurus penginapan ini terdengar lantang sekali di waktu fajar itu, mengagetkan semua orang. Para pelayan bersama para tamu lainnya berbondong keluar dan sebentar saja di tempat pembunuhan sudah penuh dengan orang. Obor-obor dan lampu-lampu dipasang sehingga keadaan menjadi terang sekali. Pembunuhan yang sekaligus mengorbankan nyawa 7 orang pemuda Kangou benar-benar merupakan peristiwa hebat yang mengejutkan sekali. Ketika pengurus penginapan melihat Kui Seng berada di antara orang banyak itu, ikut menjenguk dan melihat pemuda-pemuda taruna yang menjadi korban pembunuhan aneh, pengurus itu segera memegang lengannya dan berkata, "Ah, Kongcu benar-benar seorang yang masih dilindungi Tian, Tuhan. Seandainya Kongcu diterima tidur dengan mereka, tentu akan bertambah seorang lagi korban pembunuh kejam ini." Kui Seng hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum duka. Di dalam hatinya ia menyangkal keras pendapat pengurus rumah penginapan ini. Andai katanya diterima bermalam dengan mereka, belum tentu iblis maut yang malam itu merajalela dapat menjatuhkan tangan mautnya. Diam-diam ia meraba jarum kecil yang ia masukkan ke dalam saku bajunya. Jarum merah yang malam tadi pun hampir membunuhnya. Menyesallah hati Kui Seng mengapa malam tadi ia tidak mengejar si penjahat yang mencoba membunuhnya, dan mengapa ia begitu enak tidur sehingga ia tidak tahu di bagian depan penginapan itu menjadi tempat penyembelihan 7 orang muda. Kui Seng adalah seorang mahasiswa gagal. Ia suka sekali akan bun, sastra, bu, silat, namun bakatnya lebih menjurus kepada bu, silat. Seorang pemuda yatim piatu, sebatang kara merantau tanpa tujuan. Namun ilmu kepandaiannya amat tinggi, ilmu silatnya sukar mendapatkan tandingan. Selain ia telah mempelajarinya dari para pertapa sakti di puncak-puncak gunung sebelah barat, juga ia pernah berjumpa dengan manusia dewa Bukek Xiansu yang telah menurunkan beberapa macam ilmu kepadanya. Bukek Xiansu terkenal sebagai manusia dewa yang sewaktu-waktu muncul untuk mencari bahan baik, tulang pendekar berwatak budiman, dan menurunkan ilmu. Kui Seng pernah mengikuti ujian di kota raja namun gagal. Semenjak itu, ia tidak pernah kembali ke kampung halamannya, yaitu di sebuah dusun kecil di kaki gunung Luliangsan, karena ayah bundanya sudah lama meninggal dunia oleh wabah penyakit ketika ia masih kecil.
Ia merantau sebagai seorang Kang Ou yang tak terkenal karena semua sepak terjangnya ia sembunyikan. Hanya beberapa orang tokoh besar saja di dunia Kang Ou yang mengenal pendekar sakti muda ini, malah diam-diam ia diberi julukan Kim Moeng, pendekar setan emas. Ia disebut setan karena sepak terjangnya seperti setan, tak pernah memperlihatkan diri. Akan tetapi ia disebut emas yang mengandung maksud bahwa pendekar ini berhati emas, membela kebenaran dan keadilan, pembasmi kelaliman dan kekejaman. Namun hanya kalangan terbatas saja pernah mendengar nama ini. Di dunia Kang Ou nama Kim Moeng Kuiseng tak pernah terdengar. Kuiseng tidak berbohong ketika mengatakan kepada ketujuh orang pendekar pada malam yang lalu bahwa ia adalah seorang pelancong yang kebetulan lewat di kota Raja Nancao. Memang ia tidak mempunyai niat untuk menjadi tamu bengkau. Sungguh pun nama Pat Jiu Sin Ong bukanlah nama asing baginya. Ia tidak suka tokoh besar itu diangkat menjadi koksu, hal yang ia anggap sebagai bukti kerakusan akan kedudukan dan kemuliaan. Maka baginya, hal itu tidak perlu diberi selamat. Apalagi mendengar berita tentang putri Pat Jiu Sin Ong yang hendak memilih jodoh, seujung rambut pun tiada niat di hatinya untuk ikut-ikutan memasuki sayembara. Bahkan ingin melihat si jelita pun sama sekali ia tidak ada nafsu. Memang demikianlah watak Kuiseng. Ia memandang rendah kepada hal-hal yang dianggapnya tidak benar atau menyimpang dari kebenaran. Padahal harus diakui bahwa ia adalah seorang pemuda yang baru berusia 23 tahun, yang tentu saja sebagai seorang pemuda normal, selalu berdebar-debar apabila melihat seorang gadis cantik. Ia seorang pemuda yang pada dasarnya memiliki watak romantis, suka akan keindahan, suka akan tamasya alam yang permai, suka akan bunga yang indah dan harum, dan tentu saja bentuk tubuh seorang darah jelita. Akan tetapi, kekuatan batinnya cukup untuk menekan semua perasaan ini dan membuat ia tetap tenang. Peristiwa pembunuhan di dalam rumah penginapan itu membangkitkan jiwa satrianya. Ia mendengar keterangan sana-sini dan tahu bahwa 7 orang pemuda itu adalah calon-calon pengikut sayembara untuk meminang Putri Bengkau. Mendengar pula betapa pemuda-pemuda itu sudah kegilaan akan Nona Liu Lucian, darah rupawan yang pada pagi hari kemarin lewat di depan rumah penginapan. Karena ini, diam-diam Kuiseng menghubungkan semua itu dengan pembunuhan. Agaknya karena mereka itu tergila-gila kepada Liu Lucian maka malam ini menjadi korban pembunuhan keji. Entah apa yang menjadi dasar pembunuhan, entah cemburu atau bagaimana. Namun yang pasti, untuk mencari pembunuhnya ia harus datang menjadi tamu bengkau. Inilah yang membuat Kuiseng terpaksa menunda perantauannya dan bersama dengan para tamu lainnya, ia pun melangkahkan kaki menuju ke gedung keluarga Pat Jiu Sin Ong. Rumah gedung keluarga Liu dihias meriah. Pekarangan yang amat luas itu telah diatur menjadi ruangan tamu. Di bagian tengah agak mendalam yang letaknya lebih tinggi daripada ruangan depan, kini dipergunakan untuk tempat tuan rumah dan para tamu yang terhormat atau para tamu kehormatan. Ruangan ini disambung dengan sebuah panggung setinggi 1 meter yang cukup luas dan panggung ini diperuntukkan untuk mereka yang hendak bicara mengadakan sambutan, juga dibentuk semacam panggung tempat main silat. Panggung semacam ini memang lazim diadakan setiap kali ada ahli silat mengadakan sesuatu. Karena perayaan di antara ahli silat tanpa pertunjukan silat akan merupakan hal yang janggal dan mentertawakan. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan belum tampak di luar. Para tamu disambut oleh 3 orang sutenya, adik seperguruannya. Yang pertama adalah Liu Mo, adik kandungnya sendiri. Liu Mo berusia 40 tahun lebih. Sikapnya tenang dan pendiam, sinar matanya membayangkan watak yang serius, sungguh-sungguh, dan berwibawa. Biarpun Liu Mo memiliki kepandaian yang cukup tinggi dan merupakan orang kedua dalam bengkau, namun ia tetap sederhana dan tidak mempunyai julukan apa-apa. Di dalam bengkau, ia merupakan pembantu yang amat berharga dari kakak kandungnya dan boleh-boleh dikatakan untuk segala urusan dalam, Liu Mo inilah yang sering mewakili kakaknya. Orang kedua adalah Ma Tai Kun. Orangnya tinggi kurus, wajahnya selalu keruh dan biarpun usianya baru 36 tahun, namun ia memelihara jenggot dan kelihatan lebih tua. Ia terkenal pemarah dan wataknya keras, kepandaiannya juga tinggi dan ilmu silatnya tangan kosong amat hebat. Segala macam pukulan dipelajarinya dan kedua tangannya mengandung tenaga dalam yang amat dahsyat. Berbeda dengan Liu Mo yang sabar dan berwibawa, orang ketiga dari bengkau ini menyambut tamu dengan wajah gelap dan tak pernah tersenyum,
Juga ia memandang rendah kepada para tamunya. Orang ketiga dari para wakil ketua bengkau ini usianya hampir 30 tahun, akan tetapi wajahnya terang dan kelihatan masih muda. Dandanannya sederhana sekali, bahkan lucu karena ia menggunakan sebuah caping, topi berujung runcing, seperti dipakai para petani atau penggembala. Di punggungnya terselip sebatang cambuk yang biasa dipergunakan para penggembala mengatur binatang gembalaannya. Memang murid termuda ini seorang yang ahli dalam soal pertanian dan peternakan. Wajahnya terang dan ia menerima para tamu dengan sikap hormat sekali. Inilah Kau Bian, seorang pemuda desa yang menjadi sute termuda. Dari Pajiu Sinong Liugan. Biarpun sikapnya sederhana dan seperti seorang desa, akan tetapi jangan dipandang rendah kepandaiannya, dan pecut itu sama sekali bukanlah pecut biasa melainkan senjatanya yang ampuh. Sebagaimana lazimnya para tokoh besar, mereka ini selalu menahan harga diri. Tidak sembarangan orang dapat menjumpainya dan dalam menyambut tamu, biasanya diwakilkan dan kalau diperlukan sekali barulah ia sendiri muncul menemui tamunya. Demikian pula Pajiu Sinong Liugan, ia pun menahan harga dirinya. Ketika seluruh para tamu sudah berkumpul semua dan tidak ada lagi yang datang, baru tokoh besar ini muncul di ruangan tuan rumah. Para tamu segera bangkit berdiri memandang ke arah tuan rumah dengan kagum. Memang patut sekali Liu Gan menjadi seorang tokoh yang terkenal. Tubuhnya lebih tinggi daripada perawakan seorang laki-laki biasa, kekar dan berdiri tegak. Dadanya lebar membusung, pakaiannya indah, pandang matanya berwibawa. Kepalanya tertutup topi bulu yang terhias bulu burung Raja Wali. Ketua bengkau ini keluar sambil tersenyum-senyum dan menjura ke arah para tamu, lalu duduk. Para tamu juga lalu duduk kembali, akan tetapi semua mata tetap terbelalak lebar memandang gadis yang keluar bersama Pajiu Sinong. Itulah dia, gadis yang kini menarik semua pandang mata bagaikan besi sembrani menarik logam. Liu Lucian, darah jelita yang pada saat itu mengenakan pakaian sutra putih terhias benang emas dan renda-renda merah muda. Cantik jelita bagaikan Dewi Hayangan. Para muda melongo, ada yang menelan ludah, ada yang lupa mengatupkan mulutnya, bahkan ada yang menggosok-gosok mata karena merasa dalam mimpi. Namun orang yang menjadikan para muda terpesona itu tetap duduk dengan tegak, dan senyum manisnya tak pernah meninggalkan bibir. Tapi banyak pula yang memandang dengan hati ngeri. Mereka semua, tua muda, sudah mendengar belaka tentang peristiwa hebat di dalam rumah penginapan, di mana 7 orang pendekar muda yang tergila-gila kepada gadis ini terbunuh secara aneh. Para tamu yang duduk di ruangan kehormatan mulai bergerak menghampiri Pajiu Sinong menghaturkan selamat, diikuti tamu-tamu lain dari ruangan depan. Pajiu Sinong menyambut pemberian selamat itu sambil tertawa-tawa dan tidak berdiri dari bangkunya, sikap yang jelas memperlihatkan keangkuhannya. Setelah para tamu memberi selamat, dan mereka kembali ke tempat masing-masing, tiba-tiba Pajiu Sinong berdiri dari bangkunya. Ia memandang keluar dan berseru keras. "Aha, saudara muda Kuiseng. Kau datang juga hendak memberi selamat kepadaku. Bagus. Menggembirakan sekali. Mari ke sini, kau mau duduk bersamaku?" Tentu saja semua tamu menoleh ke arah luar untuk melihat tamu agung manakah yang begitu menggembirakan Pajiu Sinong sehingga tokoh ini sampai berdiri dan berseru menyambut segembira itu. Mereka mengira bahwa yang datang tentulah seorang tokoh besar di dunia Kangou. Akan tetapi alangkah heran hati mereka ketika melihat seorang pemuda berpakaian sastrawan yang melangkah masuk ruangan itu dengan langkah lambat dan sikap lemah lembut. Seorang pelajar lemah seperti ini bagaimana bisa mendapatkan perhatian begitu besar dari Pajiu Sinong yang terkenal angkuh dan tidak memandang mata kepada tokoh-tokoh Kangou yang hadir di situ? Pemuda itu bukan lain adalah Kuiseng. Memang jarang ada orang Kangou mengenalnya. Di antara sedikit tokoh besar dunia Kangou yang tahu akan kehebatan orang muda ini adalah Pajiu Sinong, karena ketua bengkau ini pernah bertemu dengan Kuiseng ketika dia mengunjungi ketua Xiao Limpai, Qian Hai Hosiang yang sakti, yang memperlakukan pemuda ini sebagai seorang tamu agung pula. Inilah sebabnya maka ketua bengkau mengenal Kuiseng. Biarpun belum membuktikan sendiri kehebatan pemuda ini, ia sudah dapat menduga bahwa pemuda yang disambut demikian hormatnya oleh ketua Xiao Limpai, yang malah dijuluki Kim Moeng,
tentulah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dengan tenang dan tersenyum ramah Kui Seng menghampiri tuan rumah menjura dengan hormat sambil berkata, "Jeliu Eng Hiong, orang gagah Shiliu, maafkan saya datang mengganggu secawan dua cawan arak. Terus terang saja, saya kebetulan lewat dan mendengar tentang keramaian di sini saya pun ingin menonton. Akan tetapi sama sekali bukan untuk memberi selamat. Makin tinggi kedudukan makin banyak keruetan, dan makin besar kemuliaan makin besar pula kejengkelan, apa perlunya diberi selamat?" Hahaha. Kata-katamu ini memang cocok bagi orang yang mengejar kedudukan dan memperebutkan kemuliaan, yang tentu saja hanya akan menemui kejengkelan dan memperbanyak permusuhan. Akan tetapi aku menjadi koksu, guru negara, untuk membimbing pemerintahan negaraku yang dipimpin oleh keluargaku sendiri. Ini namanya panggilan negara dan bangsa, kewajiban seorang gagah. Aku pun tidak butuh pemberian selamat yang semua palsu belaka, basa-basi palsu, berpura-pura untuk mengambil hati. Hahaha. Lebih baik yang jujur seperti kau ini, Kui Hyante. Mari duduk. Dengan gembira tuan rumah menggandeng tangan Kui Seng, diajak duduk semeja dan segera Liu Gan memerintahkan pelayan mengambil arak terbaik dari cawan perak untuk Kui Seng. "Liu Eng Hiong, aku mendengar pula bahwa kau hendak mencari mantu dalam perayaan ini." "Ah, anakku yang ingin mencari jodoh." "Hi, Lucian. Perkenalkan ini sahabat baikku, Kui Seng." Ketua bengkau itu dengan bebas berteriak kepada puterinya. Liu Lucian sejak tadi memang memperhatikan Kui Seng yang disambut secara istimewa oleh ayahnya. Biarpun pemuda ini gerak-geriknya halus seperti orang lemah, namun melihat sinar matanya, Lucian dapat menduga bahwa Kui Seng adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Mendengar seruan ayahnya, ia lalu bangkit berdiri lalu menghampiri Kui Seng sambil merangkapkan kedua tangannya. "Kui Kongcu, Tuan Muda Kui, terimalah hormatku," katanya dengan suara merdu dan bebas. Gerak-geriknya manis sama sekali tidak malu-malu atau kikuk seperti sikap gadis biasa. Kui Seng sejak tadi hanya memperhatikan Liu Gan saja, maka tidak tahu bahwa di ruangan itu terdapat gadis putri Liu Gan yang kecantikannya telah membuat banyak pemuda tergila-gila. Bahkan agaknya yang telah menjadi sebab daripada akibat mengerikan di rumah penginapan malam kemarin. Mendengar suara merdu ini ia menengok dan pemuda itu berdiri terpesona. Sejenak ia tidak dapat berkata-kata, bahkan seakan-akan dalam keadaan tertotok jalan darah di seluruh tubuhnya, tak dapat bergerak seperti patung batu. Belum pernah selama hidupnya ia terpesona oleh kejelitaan seorang wanita seperti saat itu. Mata itu, bening bersih gilang gemilang tiada ubahnya sepasang bintang, kerling tajam menggores jantung, kedip mesra membuat bingung. Bulu mata lentik berseri bagai rumput panjang di pagi hari. Sepasang alis hitam kecil melengkung menggeliat-geliat malas di kedua ujung. "Kui Kongcu." Jikata pula Liu Xian melihat pemuda itu diam saja seperti patung, dalam hatinya geli bukan main. "Ah, oh, Liu Xiaoqia, Nona Liu, tidak patut saya menerima penghormatan ini," jawabnya gagap sambil cepat-cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa angin pukulan menyambar dari arah kedua tangan gadis yang dirangkap di depan dada itu. Angin pukulan yang mengandung hawa panas dan yang tentu akan cukup membuat ia terjungkal dan terluka hebat. Alangkah kecewanya hati Kui Seng. Darah Juwita ini, yang dalam sedetik telah membuat perasaannya morat-marit, yang kecantikannya memenuhi semua seleranya, menguasai seluruh cintanya, ternyata memiliki watak yang liar dan ganas. Sekilas teringat lagi ia akan pembunuhan 7 orang pemuda tak berdosa dan seketika itu Kui Seng merasa jantungnya sakit. Ia masih terpesona, masih kagum bukan main melihat darah jelita ini, namun kekaguman yang bercampur kekecewaan. Maka ia pun cepat mengarahkan tenaga ke arah kedua tangannya yang membalas penghormatan. "Aih, mengapa Kui Kongcu demikian sungkan? Penghormatan kami sudah selayaknya," kata Liu Lucian yang berseru untuk menutupi kekagetannya ketika angin pukulan yang keluar dari pengerahan sinkang di kedua tangannya membalik seperti angin meniup benteng baja. Gadis ini sambil tersenyum manis. Ia menyambar guci arak pilihan dari tangan pelayan bersama sebuah cawan perak, lalu menuangkan arak ke dalam cawan itu.
Cawan sudah penuh, terlampau penuh, akan tetapi anehnya arak di dalam cawan tidak luber, tidak membanjir keluar. Permukaan arak melengkung ke atas berbentuk telur. Dengan tangan kanan memegang cawan yang terisi arak itu, Liu Luxian berkata, "Jika hadiran Kui Kongcu merupakan kehormatan besar, harap sudi menerima arak ini sebagai tanda terima kasih kami." Kembali Kui Seng tertegun. Darah Juwita ini tidak saja cantik seperti bidadari, akan tetapi juga memiliki kepandaian hebat. Sinkang yang diperlihatkan kali ini lebih halus, sehingga bagi orang biasa tentu merupakan perbuatan yang tak masuk akal, seperti sihir. Akan tetapi makin kecewalah hati Kui Seng karena ia menganggap bahwa gadis ini terlalu binal dan suka membuat malu orang lain. Kalau yang menerima arak sepenuh itu tidak memiliki sinkang yang tinggi, apakah tidak akan mendatangkan malu karena araknya pasti akan tumpah semua begitu gadis ini melepaskan pegangannya? Xiao Jia terlampau sungkan. Terlalu besar kehormatan ini bagi saya. Kui Seng menerima cawan sambil mengerahkan tenaganya sehingga ketika Luxian melepas cawan itu, arak yang terlalu penuh tetap melengkung di atas cawan tanpa tumpah sedikit pun juga. Akan tetapi jantung Kui Seng berdegup keras. Ketika ia menerima cawan tadi, jari tangannya bersentuhan dengan kulit tangan yang halus sekali. Sementara itu hidungnya mencium bau harum semerbak yang luar biasa. Bau harum bermacam bunga yang baru sekarang ia menciumnya karena tadi ia terlampau terpesona oleh kecantikan Luxian. Ia tadi sudah berhati-hati sekali, sebagai seorang yang sopan, agar jari tangannya tidak menyentuh jari gadis itu, akan tetapi toh bersentuhan juga, maka ia tahu bahwa gadis itulah yang sengaja menyentuhkan tangannya. Berbarengan dengan datangnya degup jantung mengeras dan ganda harum yang memabokkan otak, timbul hasrat hati Kui Seng untuk memamerkan kepandaiannya pula di depan gadis jelita yang berlaga ini. Ia segera menuangkan arak ke dalam mulutnya, mengangkat cawan tinggi ke atas mulut dan menuangkannya. Akan tetapi, sampai cawan itu membalik, araknya tetap tidak mau tumpah ke dalam mulut. Arak itu seakan-akan sudah membeku di dalam cawan. "Ah, maaf, saya memang tidak bisa minum arak baik," kata Kui Seng sambil menurunkan lagi cawannya. Tiba-tiba ia membuka sedikit mulutnya dan dari cawan yang sudah berdiri lagi itu tiba-tiba meluncur arak seperti pancuran kecil menuju ke atas dan langsung memasuki mulutnya hingga cawan itu menjadi kering. Wah, kehadiran Kui Kongcu benar-benar menggembirakan. Kalau tadi secawan arak untuk penghormatan kami, sekarang kuharap Kongcu sudi menerima secawan lagi, khusus dariku. Kata pula Luxian sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan kosong, kali ini lebih penuh daripada tadi, lalu memberikannya kepada Kui Seng. Seketika terbelalak mata Kui Seng. Kedua pipinya menjadi merah dan sinar matanya berkilat. Lenyap seketika pesona yang menguasai dirinya. Gadis ini benar-benar terlalu liar, aneh, dan ganas. Ia melihat betapa tadi dari tangan gadis itu berkelebat sinar putih memasuki cawan dan sebagai seorang pendekar sakti, ia maklum apa artinya itu. Arak kali ini dicampuri semacam obat bubuk yang biarpun sedikit sekali, namun ia dapat menduga tentu amat hebat akibatnya kalau terminum olehnya. Ia tahu bahwa gadis ini tidak sengaja mencelakakannya, hanya untuk menguji, akan tetapi cara ujian yang amat berbahaya. "Nona terlalu menghormat," jawabnya dan ia menerima cawan itu. Begitu cawan diterimanya, ia berseru, Nona terlalu banyak mengisi araknya." Dan tiba-tiba, biarpun cawan itu dipegangnya lurus-lurus, isi cawan berhamburan keluar dan tumpah semua sampai habis. Anehnya, tangan Kui Seng yang memegang cawan sama sekali tidak basah karena arak itu tumpahnya, melayang ke depan dan sebaliknya malah membasahi sebagian celana dan sepatu si jelita. "Ah, maaf. Maaf," kata Kui Seng sambil menjura penuh hormat. Kui Kongcu terlalu merendah. Sepasang pipi Luxian menjadi merah sekali dan kilatan matanya membayangkan kemarahan ketika ia menjura dan mengundurkan diri kembali ke bangkunya sambil mengusap noda arak dengan sapu tangannya. Peristiwa aneh ini hanya disaksikan oleh beberapa orang tamu kehormatan yang duduk berdekatan, akan tetapi para tamu yang jauh tidak melihat jelas, dan hanya mengira bahwa pemuda pelajar itu amat canggung sehingga menumpahkan arak yang disuguhkan orang kepadanya.
Namun banyak yang merasa iri hati melihat betapa si bidadari sampai 2 kali memberi suguhan arak kepada pemuda lemah itu. Hahaha, lama tak jumpa. Kau makin hebat, Kui Hyante. Mari kita minum sampai mabok. Sambil merangkul pundak Kui Seng, Pat Jiu Sin Ong mengajak pemuda itu menghadapi meja penuh hidangan. Liung Hyong tentu maklum bahwa aku tidak biasa minum arak lebih dari 3 cawan, bantah Kui Seng. Hahaha, ocehan burung yang tak patut didengar. Aku percaya, biarpun habis 3 guci, orang macam kau mana bisa mabok? Hahaha, marilah, tak usah sungkan. Kita orang sendiri. Karena sikap tuan rumah ini setulus hatinya, Kui Seng terpaksa melayani. Ia maklum betapa suara tuan rumah yang keras ini terdengar semua orang dan ia sudah melihat sinar mata iri dilempar orang ke arahnya, terutama kaum mudanya. Ia memang tidak suka minum arak terlalu banyak, akan tetapi kali ini hatinya sedang rusak dan kacau. Harus ia akui bahwa ia tertarik oleh kecantikan Liu Luxian yang luar biasa, dan ia tahu bahwa hatinya sudah siap mengaku cinta. Seorang dewa sekalipun akan jatuh hati berhadapan dengan Luxian. Akan tetapi di samping perasaan yang baru kali ini ia rasakan selama hidupnya, terselip rasa nyeri yang membuat hatinya perih, yaitu kenyataan bahwa gadis yang menjatuhkan hatinya ini memiliki watak yang liar dan ganas, sama sekali berlawanan dengan pendiriannya. Karena perasaan yang bertentangan antara perasaan cinta dan benci inilah, maka Kui Seng menjadi seperti orang nekat dan ia menerima terus setiap kali Pat Jiu Sin Ong menyuguhkan arak. Sebentar saja ia sudah minum arak 12 cawan banyaknya. Luxian, hayo kau gembirakan hati para tamu kita dengan tarian pedang. Tiba-tiba Pat Jiu Sin Ong berseru memerintah putrinya sambil tertawa-tawa karena tokoh ini pun sudah terpengaruh hawa arak. Luxian tersenyum mengangguk, lalu bangkit berdiri dan dengan lenggang yang dapat mengayun hati para muda yang memandangnya, gadis ini berjalan menuju ke tengah panggung terbuka. Tepuk tangan riuh gemuruh menyambutnya. Luxian menjura dengan hormat sambil berseru, suaranya merdu nyaring mengatasi keriuhan tepuk tangan itu. Permainanku masih amat dangkal, harap cuai jangan menertawakan. Setelah berkata demikian, Luxian menggerakkan tangannya dan dalam pandangan mereka yang ilmu silatnya kurang tinggi, gadis itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan ke sana kemari dibungkus sinar putih berkilauan bergulung-gulung dan berkilat-kilat. Dari sana-sini terdengar seruan kagum, yang muda-muda kagum akan keindahan ilmu silat pedang yang benar-benar merupakan tarian luar biasa itu. Adapun golongan tua kagum karena mereka melihat di dalam gerakan yang indah ini tersembunyi kekuatan yang dahsyat. Setiap kelebatan pedang yang begitu indah tampaknya sebetulnya mengandung jurus maut yang tidak mudah dilawan. Dengan bukti kehebatan gadis ini, makin tunduklah mereka akan kelihayan dan nama besar Pat Jiu Sin Ong. Luxian sengaja mainkan Hua Kiam Hoat, ilmu pedang kembang, yang indah untuk memamerkan kepandaian dan kecantikannya. Ia bersilat sampai 50 jurus dan ketika berhenti di tengah panggung sambil berdiri tegak, ia tampak gagah dan cantik jelita, dengan sepasang pipi kemerahan karena denyut darahnya agak kencang setelah bersilat tadi. Bibirnya tersenyum-senyum, matanya yang tajam berseri-seri menyambut tepuk tangan yang seakan-akan hendak merobohkan panggung buatan itu. Akan tetapi begitu Luxian kembali duduk di tempatnya, berkelebatlah bayangan orang dan seorang laki-laki berusia 50 tahun sudah berdiri di atas panggung. Gerakannya yang demikian ringan dan cepatnya menandakan bahwa ia seorang yang berkepandaian tinggi. Sedangkan pakaian dan cara ia menggelung rambut ke atas menyatakan bahwa ia seorang pendeta Tu atau yang disebut Tosu. Di punggungnya tergantung sebuah pedang. Tosu ini terdengar lantang suaranya setelah keadaan tadi kembali sunyi karena terhentinya tepuk tangan. Sambil menjura ke arah Pat Jiu Sin Ong, Tosu itu berkata, "Kau, ketua agama. Pinto, aku, Ang Sinto Jin dari Kunlun Pai, merasa kagum akan kebesaran nama Pat Jiu Sin Ong, dan sengaja Pinto diutus oleh ketua kami memberi selamat. Akan tetapi tidak nyana bahwa Kau Cu dengan putri Kau menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kau memamerkan kepandaian dan kecantikan putri Kau. Ada kabar hendak menggunakan kesempatan ini mencarikan jodoh bagi putri Kau. Hal ini sudah sewajarnya. Akan tetapi mengapa banyak pemuda tidak berdosa yang tergila-gila kepada putri Kau Cu menemui kematian yang penuh penasaran?
Sekarang kau tidak menyelidiki dan membikin terang perkara itu, malah kau menambah pengaruh agar para pemuda makin tergila-gila. Apakah sesungguhnya kecantikan yang gilang gemilang seperti putri kau? Kecantikan hanyalah timbul dari kelemahan batin melalui pandang mata, sesungguhnya palsu adanya. Kecantikan hanya terbatas sampai di kulit, namun siapa tahu isi hati yang tersembunyi di balik kecantikan. Pat Jiu Sin Ong, Pinto kehilangan seorang anak murid Kunlun yang terbunuh secara tidak wajar, terpaksa mohon penjelasan. Seketika tegang keadaan di situ. Keadaan seketika menjadi sunyi karena semua orang menanti dengan hati berdebar. Sambil tersenyum Pat Jiu Sin Ong berdiri dari bangkunya, akan tetapi tidak mendekati Ang Sin Tujin. Sambil bertolak pinggang ketua bengkau yang tinggi besar ini bertanya, Tosu, kau ini apanya Ang Kun Tojin? Beliau adalah suhengku dan Pinto hanyalah murid kedua dari suhu. Pat Jiu Sin Ong tiba-tiba tertawa sambil menengadahkan mukanya ke atas. Heh, Tosu mentah. Kau kira kematian bocah-bocah tolol itu adalah perbuatanku atau perbuatan anakku? Pinto tak berani menuduh siapapun juga, akan tetapi setidaknya peristiwa maut itu terjadi karena kau berhasrat memilih mantu karena kecantikan putrimu dan tentu dilakukan oleh seorang dari bengkau. Karena itu ketuanya harus bertanggung jawab. Haha, bertanggung jawab bagaimana? Kau harus dapat menangkap pembunuh itu dan menghukumnya mati di depan kami semua. Kemudian kau lakukan pemilihan calon mantu yang tepat dan tidak banyak menimbulkan korban. Pilihlah mantu yang cocok, dan karena ini adalah urusan kau, terserah caranya, asal tidak dengan cara sekarang ini yang membikin gila banyak orang muda tak berdosa. Wah, lagaknya. Kalau aku tidak menuruti permintaanmu itu, bagaimana? Hai kalau begitu, berarti kau tidak peduli akan kematian murid Kunlun Pai yang menjadi tamu di sini. Dan hal itu tentu saja Pinto tidak dapat tinggal diam saja. Habis, kau mau apa? Tosu mentah? Pinto terpaksa menuntut balas atas kematian murid, dan melupakan kebodohan, minta pelajaran dari bengkau Pat Jiu Sin Ong. Dengan tegak berdiri, Tosu itu siap menghadapi pertandingan. Tosu sombong, berani kau menghina ketua kami? Tiba-tiba Ma Taikun yang bertubuh jangkung kurus sudah melompat ke atas panggung, tangannya bergerak memukul ke arah Ang Sin Tojin. Gerakan Ma Taikun cepat sekali sehingga kejadian yang tak tersangka-sangka itu tidak dapat ditunda lagi. Pukulannya hebat, mengeluarkan angin bersiutan dan menuju ke arah dada Tosu Kunlun Pai itu. Ang Sin Tojin adalah murid kedua dari ketua Kunlun Pai, Kim Ganxianjin. Tentu saja ilmu kepandaiannya sudah amat tinggi dan karena itu pula ia tadi berani mengeluarkan tantangan terhadap ketua bengkau. Kini melihat seorang tinggi kurus bermuka hitam telah berada di depannya dan mengirim pukulan maut, ia pun cepat menggerakkan tangannya menangkis, sambil mengerahkan sinkang, tenaga sakti. Duk! Dua tangan mengandung tenaga sakti bertemu. Ma Taikun masih berdiri setengah membungkuk, tubuhnya tidak bergoyang. Akan tetapi akibat benturan kedua lengan itu membuat Ang Sin Tojin terhuyung-huyung ke belakang sampai 5 langkah. Diam-diam Tosu Kunlun Pai ini terkejut bukan main. Harus diakui tenaga sakti si muka hitam ini hebat sekali. Sungguh pun tidak sampai menyebabkan ia terluka parah, namun cukup menggempur kuda-kudanya dan membuat ia terhuyung-huyung. Jisute, adik seperguruan kedua, mundurlah. Siapa yang mencari perkara dengan aku dan anakku, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pat Jiu Sin Ong menegur adiknya. Ma Taikun mendengus marah, lalu mengundurkan diri. Ang Sin Tojin, apakah kau masih tidak mau menarik kembali tuntutanmu? Seorang laki-laki sekali bicara dipegang sampai mati. Jawab Tosu itu dengan suara ketus. Benar-benar Tosu Kunlun Pai keras kepala. Tosu mentah, kau tadi bilang kecantikan putriku sebatas kulit. Apa artinya? Pinto mengakui bahwa putri kau cantik jelita dan pandai. Akan tetapi semua itu hanya sampai di kulit, hanya akibat pandangan mata lahir.
Mata batin takkan dapat ditipu dan takkan silau oleh kecantikan. Mata batin mencari sampai ke dalam batin pula, mencari kebenaran yang sering tertutup oleh kepalsuan. Merah muka Pak Jiu Sin Ong, akan tetapi mulutnya masih tersenyum. Anakku memang cantik, ini semua orang tahu. Kalau mata melihatnya tidak cantik sekalipun, yang salah bukan dia, melainkan matanya. Tosu mentah, lekas kau pulang ke Kunlun San, jangan mencari keributan di sini.